Selamat datang di podcast kita. Di podcast kita ini kita pertama-tama tak kenal sama kata sayang. Basi banget gak sih? Basi banget tapi Ya nggak apa-apa. tapi udah Melestarikan ya. budaya. Di podcast kita ini kita ya udah apa aja bisa terjadi di Nggak sini. apa-apa, ini melestarikan budaya guys. Itu budaya ya? Itu Tak kenal sama budaya. kata sayang. Iya, itu suatu Apa culture bahasa ya, apa ya? dari dulu sampai sekarang itu nggak boleh hilang. Kita dengerin aja dia ngomong guys. Oke, kita kenalan dulu ya dengan siapa di sana. Di sini guys. Oh iya di sini dengan siapa di sini? Oke, gue Najwa. Ya udah itu doang ya namanya doang. Oke, kalau nama gue Alfareta Zeva guys. Nah, gimana nih kabar Najwa saat ini? Sekarang ya alhamdulillah lagi stres gitu dikit. Lagi stres. Tapi Emang stres-stres kayak gitu kesibukan saat ini apa sih? ya pasti gue tuh pelajar lah di SMAN 38 di kelas 12 IPS 2. Oh iya, Absen? BTW gue absen 24. Lah, sama dong, gue juga di SMA 38 IPS 2, tapi gue absennya 12. Lu ngefans sama gue ikut-ikut? Gak usah, kita lanjut aja ya semuanya. Ngefans sama gue. Nah, ngomongin sebagai pelajar di masa pandemi, ini ngapain aja sih lo biasanya sebagai pelajar di masa pandemi ini? Sebenarnya sih gue ngelakuin yang malas-malas gitu. Apa tuh, gimana tuh? Maksudnya malas-malas tuh gimana tuh? Pasti tau lah ya, tren tuh semua tuh lagi orang tuh pada mainnya TikTok. Itu udah pasti banget. Terus abis itu kita makan, kita tidur, yang pasti ya buang air besar. Agak kayak kucing. Ya juga ya. Oke, tapi kan sebagai siswa SMA yang 38 yang budiman nih, masa kerjaan lo kayak kucing? Jangan lo udah samain sama kucing. Kita kan sudah belajar sama Bu Sri Suwarti yang namanya kewirausahaan. Lo sendiri tau gak sih kewirausahaan itu apa? Ya kalau kewirausahaan ini pasti suatu usaha lah. Kita ngebuat suatu usaha kita dengan memunculkan inovasi baru, terus Jadi itu kreatif, ide-ide yang kreatif, nah, bener banget. pastinya. Apalagi yang kayak lagi zaman-zaman sekarang nih, sama kita gas, kita jadiin sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu gitu. Apalagi juga kita anak inovatif, muda. Apalagi kita anak muda Gila. Indonesia, sekolahnya di SMA 38, guru prakaranya Bu Sri Suwarti. Kurang keren apa tuh Bu Sri? Nah, ini bukan penjilat ya, ini kita ngomong serius nih. Oke. Baiklah, ngomongin masalah inovatif dan kreatif kan. Kalau misalnya kita ngomongin kewirausahaan, pasti kan kita yang ada di pikiran kita kayak usaha gitu kan. Kewirausahaan inovatif membuat usaha gitu. Iya, Kalau di pandemik kayak gini nih, menurut lu peluang usaha apa yang kayak kita nih anak pelajar budiman di 38 bisa lakukan gitu? Sih. Baik banget sih. Tapi kayak kita sebut satu-satu aja kali ya. Sebut, kita mulai dari yang pertama. Tadi kita udah sempat Kita cari-cari bahas ya. gitu. Yang paling banget sering di sekarang ini yang pasti thrift shop atau Thrift shop, pakaian. bener banget, pakaian. Iya gak sih? Kayak soalnya tuh sekarang apalagi di TikTok gitu kan, banyak banget yang kayak video OOTD. Yes. Gimana kayak orang-orang nunjukin Keren banget gak hari Senin bajunya begini, hari Selasa baju begitu. Padahal ini di rumah doang ya, nggak kemana-mana. Itu keren banget. Tapi tetap stylish gitu. Banget. Keren banget. Jadi Jadi apalagi jadi tuh sekarang thrift shop zaman sekarang di all shop mana aja itu biasanya tuh sambil bantu donasi. oh iya, Gila iya, sih, tahu, itu tahu. kayak Pernah karena kan denger kayak gitu sih. Kemarin kan juga ada yang kayak masalah-masalah kayak masalah bencana alam, kayak COVID. Di situ sekarang tuh banyak Iya, banget all jadi shop yang ngebuka buat selain donasi. selain buat usaha pemasukan tambahan gitu sebagai pelajar, juga buat bantu orang yang memerlukan. Yes, kita saling membantu sama. Ih, keren banget ya sekarang. Emang pemuda zaman sekarang tuh pikirannya bisa gitu loh, kayak untuk diri sendiri dan untuk orang lain gitu. Jadi Yes. kayak sambil menyelam minum air. Keren banget kita, kayak orang pinter ngomongnya kayak gitu. Nih, jadi thrift shop sendiri ini tuh sebenarnya usaha kayak gimana sih kalau yang lo tahu? Thrift shop itu kan biasanya tuh baju-baju, bukan baju baru kan. Kadang ada yang baju baru, entah itu tote bag dan lain-lain. Baju baru tuh kayak sebenarnya dia jatuhnya kayak barang reject gitu ya. Iya. Jadi dijualnya lebih murah daripada yang seharusnya di store iya, gitu. bisa juga emang baju kita yang masih layak pakai bener-bener masih bagus, tapi udah nggak begitu pre-love pakai. biasanya Iya, kan. pre-love, Pre-love. bener-bener. Iya, bener banget. Ya terus kayak selain baju-baju thrifting yang kayak lagi yang second dan murah-murah gitu, juga sekarang tuh lagi zaman banget yang namanya tie-dye. Tau gak tie-dye? Astaga, iya itu bener-bener yang nunjukin tuh kalau generasi Kreativitas. muda sekarang itu emang udah wow, Menunjukkan kreativitas anak muda zaman sekarang. iya banget. Oh, Sebenarnya menurut ngomongin gue tie-dye. sendiri, ngomongin tie-dye ini, menurut gue sendiri, dulu waktu SD gue tuh pernah bikin namanya batik jumput. Tahu Iya. gak sih? Yang karet gak sih? Iya, diikat-ikat pakai Leleng. karet, pakai Iya, karet. iya, Itu bener-bener. mirip-mirip kayak tie-dye gitu kan sebenarnya, biasanya cuman sekarang kayak gitu.
Cuman kayak sekarang tie-dye lebih apa ya? Desainnya tuh motifnya lebih di berbagai macamin gak lebih sih? abstrak Kan aja kalau gitu. misalkan yang itu kan lebih kayak kebulet-bulet kayak Iya, gitu iya, doang iya. kan. Kalau Setuju, tie-dye itu setuju. suka ada kayak gambar jaring laba-laba lah. Emang Terus iya? habis itu ada baik banget. Oh, baru Emang tahu. motifnya tuh baik banget, bener-bener Iya, baik iya. banget. Oh iya, dan tie-dye juga kan lagi ngetren tuh Indonesia, dan emang tuh sekarang tuh produk-produk Indonesia emang lagi ditujuin banget itu loh. Jadi kita emang lebih baik memakai produk-produk Indonesia. Nah, benar banget. Lanjut. Selain tie-dye itu banyak banget yang jual baju-baju lucu tuh yang kayak apa ya? Itu masuknya thrift shop juga sih. Iya, tapi Iya. itu tuh kadang yang baju-baju kayak gitu tuh dia bikin sendiri juga. Kadang tuh Bener-bener. emang ada orang yang ngemodif, kayak terkadang misalnya gue pakai kemeja doang nih, terus kadang tuh dipotong-potong terus nanti jadilah hasil yang baru. Itu yang namanya ada jiwa entrepreneurnya, Iya, entrepreneurship-nya. Kreativitasnya tuh emang bener-bener mereka asah gitu loh. Dicari Dan kita peluangnya semua gitu. bisa loh guys, kita Bisa bisa buat banget. kayak gitu. Bener. Selain itu juga sekarang lagi banyak banget yang jual aksesoris. Jadi Iya kayak banget. ada yang recycle, yang DIY, atau enggak sekarang juga lagi banyak tuh yang chain gitu, kayak rantai-rantai gitu. Sekarang juga lagi rame banget sih, banyak yang jual. Kayak itu tuh bisa dibeli kayak di luar negeri gitu, di Cina biasanya ya, suppliernya dari Cina. Terus kayak di sini dijual dengan kemasan yang lebih menarik gitu, kayak apa, di branding gitu loh. Jadi kayak bisa apa ya, dapat untung Tapi banyak gitu. lagi-lagi Apa tuh? zaman sekarang tuh banyak banget orang yang bikin, kayak Nah, lucu iya, bener banget. Kayak contohnya mungkin kalian pada tahu ya, banyak banget tuh yang bikin kalung tuh yang ada bear-bearnya gitu loh. Oh iya, yang ada gummy bear bear gitu. itu lucu sih. banget. Dan kadang emang bukan kadang tapi emang banyak banget sekarang yang buat kayak gitu. Ya, jadi mereka tuh Lucu kayak banget. beli yang rantainya terus dipasang-pasangin, terus ada Iya. juga yang gembok. Iya, Butterfly. gembok sama kunci kadang kan Iya, itu kayak iya, biar iya. hubungan gitu, lucu banget ya Itu, sih. itu lucu banget sih. Terus kayak chain yang emang dipakai jadi apa ya, kayak zaman dulu gitu loh, yang buat dompet dipakai di celana. Tapi kok sekarang cuma buat ini doang, celana doang, bukan iya, buat iya. dicantolin ke dompet gitu. Baik banget Nah, sih itu emang. selain itu juga kalau kita masih ngomongin fashion ya, sekarang tuh banyak banget yang lagi jual tote bag lucu-lucu gitu. Biasanya warnanya krem, terus yang desainnya tuh simple, menarik, modis, pokoknya yang kayak yang anak muda zaman sekarang Tapi suka tuh gitu sih. yang kerennya lagi dari tote bag tuh banyak banget orang yang jual tote bag tuh dengan gambar dia sendiri. Nah iya bener, kayak desain Wow. sendiri gitu. Itu sih yang kayak keren. Iya. Kayak tote bag, baju Iya, juga ya, iya. kaos-kaos didesain kayak gitu. Kadang juga ada yang gambar pakai kuas gitu loh, maksudnya pakai cat langsung gambar oh iya, sendiri. tahu yang kayak ya, itu keren sih. Digambar sendiri tuh benar-benar keren banget sih. Itu Dan keren juga banget yang sih. tadi Zeva bilang tuh yang kayak di print gitu, dan itu desainnya tuh gampang banget. Di desain sekarang tuh udah banyak banget apa ya, aplikasi buat desain gitu. Jadi kayak orang tuh tinggal pakai handphone atau laptop, gambar-gambar sedikit juga tinggal di print, bisa jadi baju atau tote bag yang bisa dijual-jual di pasaran gitu. Yes, dan apalagi tuh sekarang yang namanya teknologi tuh emang udah bener-bener luas kan guys. Bener Jadi banget. tuh emang kita nyari referensi, kita misalnya nyari tie-dye itu keluarnya tuh baik banget. Jadi Bener, semua bener. ide-ide kita juga bakalan bisa dikembangin gitu loh dari internet, Bener banget. dan bisa langsung dijadiin perintan itu deh. Oke, terus kita berpaling dari fashion nih. Selain fashion, thrift shop tadi, aksesoris dan sebagainya, peluang usaha apa lagi yang kira-kira bisa dilakukan sama kita? Yang gue inget tuh kayaknya nyambung sama tadi kelakuan gue deh. Apa tuh? Makan. Oh iya, bener banget, Oh my makanan. God. Sekarang banyak banget emang yang kayak jual dessert, minuman atau cemilan gitu ya. Iya, dan itu emang yang lumayan gampang juga gitu loh guys, gampang kita buat. Dan sekarang tuh banyak banget yang namanya apa tuh, zaman-zaman gitu nggak sih, kayak misalnya kemarin tuh lagi zamannya cookies, Banyak yang jual cookies, mentai. gitu-gitu, dan itu emang yang gampang banget gitu loh. Jadi tinggal Bener-bener. homemade pun juga bisa. Bener banget. Terus juga yang bikin menarik itu dimana mereka ini bersaing tuh lucu-lucuan, bikin feeds di Instagram, Iya. packagingnya dibikin semenarik mungkin, selucu mungkin, setrendy mungkin. Oh pokoknya apa ya, biar kayak gini ya. Kesebut gak apa. Hai, lu kayak gitu seriusan? Ya, kan nggak kata. 1. Hai. Udah belum? 1, 2, 3. Hai guys. Pips. Oke, ya udah deh. Satu. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Hai Pips, selamat datang di podcast kita. Kok kitanya alay sih? Kita yang semangat dong. Yaudah, Kita. biar kayak gimana kalau kita semangat 45 gitu. Iya. Kita. Ya. Udah kita Oh coba iya, sekarang iya, ya. semangat 45 ya. 1, 2, 3. Tiga. Hai
3. Hai Pips, selamat datang di podcast kita. Oke guys, jadi di podcast kita ini kita bakal ngobrol sama kita, ya nggak sih? Iya banget. Tentunya bersama kita, yang Iya. nonton juga kita. Iya banget. Nah, jadi nih di podcast kita ini kita pertama-tama tak kenal sama kata sayang. Basi banget nggak sih? Basi banget tapi Ya nggak udah, apa-apa. tapi yaudah ya, Melestarikan nggak apa-apa. budaya. Di podcast kita ini kita ya udah apa aja bisa terjadi di Nggak sini. apa-apa, ini melestarikan budaya guys. Itu budaya ya? Itu Tak kenal sama budaya. kata sayang. Iya, itu suatu Peribahasa culture ya, apa ya? dari dulu sampai sekarang itu nggak boleh hilang. Kita dengerin aja dia ngomong guys. Oke, kita kenalan dulu ya dengan siapa di sana. Di sini. Oh di sini dengan siapa di sini? Iya, saya Najwa dari kelas. Tar dulu itu kan di kesibukan. Bener juga ya guys. Udah kita langsung kenalan. Tak kenal sama kata sayang. Kata tadi udah. Oke, tunggu. Kita cut di mana ya? Di terus kayak. Ya udah dengan siapa di sana? Di sini guys. Oh iya di sini dengan siapa di sini? Oke, gue Najwa. Ya udah itu doang ya namanya doang. Oke, kalau nama gue Alfareta Zeva guys. Nah, gimana nih kabar Najwa saat ini? Sekarang ya alhamdulillah lagi stres gitu dikit. Lagi stres. Tapi ya udah baik aja. Kita Emang bisa fight gitu loh. Oh iya. Di depan kamera Emang kita harus baik-baik aja guys. stres tuh kesibukan saat ini apa sih? Kesibukan saat ini tuh ya paling tuh yang males-males dong gitu sih sebenarnya. Belajar goblok kesibukan saat ini. Iya. Iya. Oh, oke. Emang yang bikin stres kayak gitu tuh kesibukan saat ini apa sih? Yang pastinya ya PJJ lah anjay. Enggak, lu ngomong Iya udah nggak apa-apa. pelajar di SMA 38 absen segini yang gue bilang kalau gue absen 12. Lu lupa tadi skrip kita. Iya, udah. Oke. Emang stres-stres kayak gitu kesibukan saat ini apa sih? Ya pastinya gue tuh pelajar lah di SMAN 38 di kelas 12 IPS 2. Oh iya, Absen? BTW gue absen 24. Lah, sama dong, gue juga di SMA 38 IPS 2 tapi gue absennya 12. Lu ngefans ya sama gue ngikut-ngikut? Gak usah, kita lanjut aja ya semuanya. Ngefans sama gue. Nah, ngomongin sebagai pelajar di masa pandemi, ini ngapain aja sih lo biasanya sebagai pelajar di masa pandemi ini? Sebenarnya sih gue ngelakuin yang malas-malas gitu. Apa tuh, gimana tuh maksudnya malas-malas tuh gimana tuh? Pasti tau lah ya tren tuh semua tuh lagi orang tuh pada mainnya TikTok. Itu udah pasti banget gak sih? Ini kita nyebut kayak gini kita nggak dibayar tau? Nggak apa-apa. Tok berbaik hati. Oh berbaik hati, oke Biar baiklah. nanti yang orangnya tuh dapat AdSense kan. Baiklah saudara-saudara sekalian, akan lanjut selain TikTok. Agak nyebelin ya, Wak. Terus abis itu kita makan, kita tidur, yang pasti ya buang air besar. Agak kayak kucing. Ya juga ya. Oke, tapi kan sebagai siswa SMA yang 38 yang budiman nih, masa kerjaan lo kayak kucing? Jangan lo udah samain sama kucing. Kita kan sudah belajar sama Bu Sri Suwarti yang namanya kewirausahaan. Lo Oh, sendiri iya. tau gak sih kewirausahaan tuh apa? Ya kalau kewirausahaan ini gue nggak usah nyebut yang kayak sesuai Wikipedia ya, Iya. karena itu mungkin random. Tadi kita seru udah nyari ya. Iya sebenarnya kita udah nyari. Cuman kayak aduh Bingung malas. sendiri kita. Bukan Oke. bingung apa ya? Males lah. Ya, Mendingan betul. pakai pemahaman kita sendiri Iya, aja. mending ya pakai kan? otak sendiri aja kita ya. Sok pinter kamu aja. Iya ya. Ini saya Najwa bukan Najwa. Oh iya Najwa, maaf Oke. Najwa. Kewirausahaan yang pasti suatu usaha lah. Kita ngebuat suatu usaha kita dengan memunculkan inovasi baru, terus Jadi itu kreatif. ide-ide yang kreatif, Nah, bener banget. pastinya. Apalagi yang kayak lagi zaman-zaman sekarang nih sama kita gas, kita jadiin sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu gitu. Tapi Apalagi juga kita anak inovatif, kan? muda. Apalagi kita anak muda Gila. Indonesia, sekolahnya di SMA 38, guru prakaranya Bu Sri Suwarti. Kurang keren apa tuh Bu Sri? Nah, ini bukan penjilat ya, ini kita ngomong serius nih. Oke. Baiklah, ngomongin masalah inovatif dan kreatif kan. Kalau misalnya kita ngomongin kewirausahaan, pasti kan kita yang ada di pikiran itu kayak usaha gitu kan. Kewirausahaan inovatif membuat usaha gitu. Iya, Kalau di pandemik kayak gini nih, menurut lu peluang usaha apa yang kayak kita nih anak pelajar budiman di 38 bisa lakukan gitu? Asik. Banyak banget sih. Tapi kayak kita sebut satu-satu aja kali ya. Sebut kita mulai dari yang pertama. Tadi kita udah sempat Kita cari-cari bahas ya. itu. Heeh. Yang paling banget sering di sekarang ini yang pasti thrift shop atau Thrift shop, pakaian. bener banget, pakaian. Iya gak sih? Kayak soalnya tuh sekarang apalagi di TikTok gitu kan banyak banget yang kayak video OOTD. Yes. Gimana kayak orang-orang nunjukin Keren banget gak hari Senin bajunya begini, hari Selasa baju begitu. Padahal ini di rumah doang ya nggak kemana-mana. Itu keren banget. Tapi tetap stylish gitu. Banget. Keren banget. Jadi Jadi apalagi apa bentar dulu. Jadi tuh sekarang thrift shop zaman Hah? sekarang di all shop mana aja itu biasanya tuh sambil bantu donasi. oh iya Gila iya sih, tahu, itu tahu. kayak pernah karena denger yang kayak gitu sih. Kemarin kan juga ada yang kayak masalah-masalah kayak bencana alam, kayak
COVID di situ sekarang tuh banyak Iya, banget all jadi shop yang ngebuka buat donasi. selain buat usaha pemasukan tambahan gitu sebagai pelajar, juga buat bantu orang yang memerlukan. Yes, kita saling membantu sama. Ih, keren banget ya sekarang. Emang pemuda zaman sekarang tuh pikirannya bisa gitu loh, kayak untuk diri sendiri dan untuk orang lain gitu. Jadi Yes. kayak sambil menyelam minum air. Keren banget kita, kayak orang pinter ngomongnya kayak gitu. Budaya lagi tuh guys. Oke. Oh my god. Nih, jadi thrift shop sendiri ini tuh sebenarnya usaha kayak gimana sih kalau yang lo tahu? Thrift shop itu kan biasanya tuh baju-baju, bukan baju baru kan. Kadang ada yang baju baru, entah itu tote bag dan lain-lain. Baju baru tuh kayak sebenarnya dia jatuhnya kayak barang reject gitu ya. Iya. Jadi dijualnya lebih murah daripada yang seharusnya di store iya, gitu. bisa juga emang baju kita yang masih layak pakai, bener-bener masih bagus, tapi udah nggak begitu pre-love pakai. biasanya Iya, kan. pre-love, Pre-love. bener-bener. Iya, bener banget. Ya terus kayak selain baju-baju thrifting yang kayak lagi yang second dan murah-murah gitu, juga sekarang tuh lagi zaman banget yang namanya tie-dye. Tahu gak tie-dye? Astaga, iya itu bener-bener yang nunjukin tuh kalau generasi Kreativitas. muda sekarang itu emang udah wow kita banget gitu bisa loh. nggak sih nunjukin foto tie-dye di sini? Tapi gue nggak bisa ngedit ya. Nggak usah lah ya. Gue aja bawa baju tie-dye anjing. Oh, buat aja tadi di situ juga nggak usah. Yaudah. Nggak usah. Oke, lanjut. Tie-dye, iya bener, bisa Tunggu, tie-dye, iya bener, itu menunjukkan kreativitas kita menunjukkan kreativitas menunjukkan kreativitas anak muda zaman sekarang. Iya banget. Oh, Sebenarnya menurut ngomongin gue tie-dye. sendiri, ngomongin tie-dye ini, menurut gue sendiri, dulu waktu SD gue tuh pernah bikin namanya batik jumput. Tahu Iya. gak sih? Yang karet gak sih? Iya, diikat-ikat pakai Kelereng. karet, pakai Iya, karet. iya, Itu bener-bener. mirip-mirip kayak tie-dye gitu Iya, mas sebenarnya. biasanya sekarang gitu. Cuman kayak sekarang tie-dye lebih apa ya? Desainnya tuh motifnya lebih Lebih di berbagai macamin gak lebih sih? abstrak Kan aja kalau gitu. misalkan Terus- yang itu kan lebih kayak kebulet-bulet kayak Iya, gitu iya, doang iya. kan. Kalau tie-dye itu Setuju. suka ada kayak gambar jaring laba-laba lah. Emang terus iya? habis itu ada baik banget. Oh, gue baru Emang tahu. motifnya tuh baik banget, bener-bener Iya, baik iya. banget. Oh iya, dan tie-dye juga kan lagi ngetren tuh di Indonesia, dan emang tuh sekarang tuh produk-produk Indonesia emang lagi ditujuin banget itu loh. Jadi kita emang lebih baik memakai produk-produk Indonesia. Nah, benar banget, kayak biar supaya membantu Yes. negara kita juga sih. Iya. Kok kita jadi orang penting gini ya ngomongnya? Enggak apa-apa. Enggak apa guys. Lanjut. Selain tie-dye itu juga nih di sini ada baju lucu Korea yang kita sempat tadi nyari-nyari gitu. Banyak banget yang jual baju-baju lucu tuh yang kayak apa ya? Itu masuknya thrift shop juga sih. Iya, tapi Iya. itu tuh kadang yang baju-baju kayak gitu tuh dia bikin sendiri juga. Kadang tuh emang ada orang yang ngemodif, kayak terkadang misalnya gue pakai kemeja doang nih, terus kadang tuh dipotong-potong terus nanti jadilah hasil yang baru. Itulah yang namanya ada jiwa entrepreneurnya, Iya, entrepreneurship-nya. Kreativitasnya tuh emang bener-bener mereka asah gitu loh. Dan Dicari kita peluangnya semua gitu. bisa loh guys, kita Bisa bisa buat banget. kayak gitu. Bener. Terus selain itu juga sekarang aksesoris tuh lagi banyak banget. Ada yang DIY yang bikin sendiri, atau yang kayak mungkin yang apa ya, yang kayak recycle gitu juga ada. Atau Kayak stiker gak sih? apa sih, kan lagi ngomongin aksesoris? Oh iya, stiker bukan aksesoris ya? Bukan, emang iya. Ya pokoknya kayak apa sih? Ya terus kayak banyak banget. Ulang deh. Gantungan Terus kunci. ngomongin selain itu juga sekarang lagi banyak banget yang jual aksesoris. Jadi Iya kayak banget. ada yang recycle, yang DIY, atau enggak sekarang juga lagi banyak tuh yang chain gitu, kayak rantai-rantai gitu. Sekarang juga lagi rame banget sih, banyak yang jual. Kayak itu tuh bisa dibeli kayak di luar negeri gitu, di Cina biasanya ya, suppliernya dari Cina. Terus kayak di sini dijual dengan kemasan yang lebih menarik gitu, kayak apa, di branding gitu loh. Jadi kayak bisa apa ya, dapat untung Tapi banyak gitu. lagi-lagi Apa tuh? zaman sekarang tuh banyak banget orang yang bikin, kayak Nah, lucu iya, bener banget. Kayak contohnya mungkin kalian pada tahu ya, banyak banget tuh yang bikin kalung tuh yang ada bear-bearnya gitu loh. Oh iya, yang ada gummy bear bear gitu. itu lucu banget. sih. Dan kadang emang bukan kadang tapi emang banyak banget sekarang yang buat kayak gitu. Ya, jadi mereka tuh Lucu kayak banget. beli yang rantainya terus dipasang-pasangin, terus ada Iya. juga yang gembok. Iya, Butterfly. gembok sama kunci kadang-kadang Iya, tuh kayak iya, biar iya. hubungan gitu, lucu banget ya. Itu lucu banget sih. Terus kayak chain yang emang dipakai jadi apa ya, kayak zaman dulu gitu loh, yang buat dompet dipakai di celana, tapi kok sekarang cuma buat ini doang, celana doang, bukan iya, buat iya. dicantolin ke dompet gitu. Banyak banget Nah, sih tuh emang. selain itu juga kalau kita masih ngomongin fashion ya, sekarang tuh banyak banget yang lagi jual tote bag lucu-lucu gitu. Biasanya warnanya krem,
terus yang desainnya tuh simple, menarik, modis, pokoknya yang kayak yang anak muda zaman sekarang Tapi suka tuh gitu sih. yang kerennya lagi dari tote bag tuh banyak banget orang yang jual tote bag tuh dengan gambar dia sendiri. Nah iya bener, kayak desain sendiri gitu, itu sih yang kayak keren. Kayak tote bag, baju juga ya, kaos-kaos didesain kayak gitu. Kadang juga ada yang gambar pakai kuas gitu loh, maksudnya pakai cat langsung gambar Oh iya, sendiri. tahu yang kayak ya itu keren sih. Digambar sendiri tuh beneran keren banget sih. Itu Dan keren juga banget yang sih. tadi Zeva bilang tuh yang kayak di print gitu, dan itu desainnya tuh gampang banget. Di desain sekarang tuh udah banyak banget apa ya, aplikasi buat desain gitu, jadi kayak orang tuh tinggal pakai handphone atau laptop, gambar-gambar sedikit juga tinggal di print, bisa jadi baju atau tote bag yang bisa dijual-jual di pasaran gitu. Yes, dan apalagi tuh sekarang yang namanya teknologi tuh emang udah bener-bener luas kan guys. Bener Jadi banget. tuh emang kita nyari referensi, kita misalnya nyari tie-dye itu keluarnya tuh baik banget. Jadi Bener, semua bener. ide-ide kita juga bakalan bisa dikembangin gitu loh dari internet. Bener banget. Dan bisa langsung dijadiin perintan itu deh. Oke, terus kita berpaling dari fashion nih. Selain fashion, thrift shop tadi, aksesoris dan sebagainya, peluang usaha apa lagi yang kira-kira bisa dilakukan sama kita? Yang gue inget tuh, kayaknya nyambung sama tadi kelakuan gue deh. Apa tuh? Makan. Oh iya, bener banget, Oh my makanan. God. Sekarang banyak banget emang yang kayak jual dessert, minuman atau cemilan gitu ya. Iya, dan itu emang yang lumayan gampang juga gitu loh guys, gampang kita buat. Dan sekarang tuh banyak banget yang namanya apa tuh, zaman-zaman gitu nggak sih, kayak misalnya kemarin tuh lagi zamannya cookies, Banyak yang jual cookies, mentai gitu-gitu, dan itu emang yang gampang banget gitu loh, jadi tinggal Bener-bener. homemade pun juga bisa. bener banget. Terus juga yang bikin menarik itu dimana mereka ini bersaing tuh lucu-lucuan, bikin feeds di Instagram, Iya. packagingnya dibikin semenarik mungkin, selucu mungkin, setrendy mungkin, pokoknya apa ya, itu bener dikemas dengan lucu, dengan bagus kayak Sih itu juga lagi-lagi tuh pakai yang teknologi kesebut itu lagi-lagi tuh pakai teknologi yang namanya tinggal desain di HP. Iya, Di HP iya. doang gampang banget. di handphone kayak. Dan juga nggak perlu, kalau misalnya dulu kan mungkin masalah desain gitu kayak susah banget iya, ya sih, orang-orangnya. hanya orang tertentu yang bisa ngedesain gitu loh. benar. Tapi kalau sekarang tuh kita semua nih, pelajar kayak kita bisa banget ngedesain kayak di beberapa aplikasi yang gratis. Iya gratis, gampang Tinggal banget. di-download Dan aja juga di internet. tadi kayak Zeva bilang, package sekarang tuh apalagi lagi zaman banget kardus gitu loh. Iya bener, Kardus, terus kotak. dikasih tali atau bunga kering gitu ya. Iya, ditempelin Banyak banget sih. stiker. Itu bener-bener lucu banget. Jujur gue gak kepikiran kayak gitu sih, cuma Iya, gue kayak gak ngerti itu kalau yang misalnya munculin. kalau misalnya dulu tuh kita nggak bakal kepikiran Iya. kemasan sesimpel itu tuh bakal bisa seterkenal sekarang. Gila. Dan sekarang tuh di mana-mana pakai kemasan kayak gitu loh. Jadi Kardus kayak loh guys, bisa keren, dibuat keren. semenarik itu gitu loh. bener-bener. Keren banget sih emang. Oke, next nih dari makanan yang lucu-lucu barusan. Sekarang nih kalau misalnya ngomongin masalah peluang usaha ya, yang gue tahu nih, hobi gue itu tuh gue suka sama K-pop. Lu juga suka K-pop kan ya? Pastinya dong. Nah, Apa? banyak banget nih orang-orang yang suka K-pop ini menjadikan K-pop ini tuh selain hobi juga peluang usaha. Salah satunya mereka tuh jual merch K-pop gitu. Masih dengan aplikasi yang tadi ya itu, banyak banget orang yang desain gambar jadi kartun, terus nanti tuh sama mereka dibikin jadi stiker, gantungan Iya. kunci. Iya. Nah itu tuh bener-bener apa ya, banyak banget yang mau walaupun bukan barang official gitu loh. Kayak itu banyak banget perintilan lucu kayak gitu tuh banyak yang mau gitu. Dan Terus BTW, kayak photocard mereka tuh juga dijual tuh mahal loh. iya itu K-pop lumayan gitu. banget. Jadi kayak selain Itu lu lumayan menjalani banget, apa ya, guys. selain lu seneng karena ini hobi lu, juga jadi Bisa ada. menghasilkan. Bener banget. Bisa menghasilkan. Dan Bener juga banget. itu tuh gue lupa. Lanjut aja. Oke, jadi hobi sekarang itu sama anak-anak generasi muda sekarang tuh bukan hanya sekedar hobi, tapi juga dicari peluang usahanya gitu. Jadi Dan BTW yang tuh? tadi udah kita omongin dari semuanya juga, tau gak sih? Dan modalnya itu enggak yang bener-bener sampai kayak yang bikin usaha di toko, ngerti gak sih? enggak, modalnya tuh bener-bener easy banget. Selain yang tadi kita udah omongin berkali-kali, kita desain sendiri gitu-gitu, di platform untuk menyebarnya pun kayak kita nggak perlu toko atau booth atau counter gitu. Iya. Karena sekarang kita udah punya banyak banget platform sosial media. Ada Instagram, kayak siapa sih yang nggak punya Instagram? Ada sih mungkin. Ada Kayak- sih. Tapi sebagian orang sekarang tuh punya Instagram. Terus selain Instagram juga ada Twitter. Twitter. Terus sekarang ada juga e-commerce di mana itu bener-bener itu gampang banget loh cara makainya. Tapi sekarang juga lagi ngetren tuh Telegram. Oh iya Itu juga bisa ngepromosiin loh, banyak banget. baru tahu malah bisnis Telegram. apa aja tuh bisa. Oh iya BTW bentar dulu, gue tadi ada poin yang missing gitu.
kan tadi Zeva juga ngomong kan gampang banget tinggal ke all shop gitu-gitu, dan itu lumayan banget karena kita nggak perlu buka toko karena sekarang juga lagi corona kan. Iya bener banget. Jadi kita nggak perlu datang. Peluang usaha di masa pandemi. Iya bener banget. Iya, jadi kita tinggal scroll sebisa mungkin menjauhi kerumunan, social distancing di rumah aja, jangan kemana-mana. Ini kita social distancing kok, tenang aja. Iya tenang aja. Ini ada tembok sebenarnya, Iya, transparan aja. Nggak kelihatan, baiklah. Terus tuh caranya gampang banget juga nggak sih di HP, tinggal buka kunci, cari Password. aplikasi, terus abis itu Daftar, buka, cari, jadi bener banget. langsung nemu barang yang kita mau. Terus juga Gampang banget. kalau e-commerce sekarang tuh enggak susah gitu loh, kayak kalau misalnya kita buka toko secara langsung kan harus izin sana, izin sini, bayar ini, bayar itu. Kalau sekarang tuh di e-commerce kayak gitu disediakan, kita tinggal daftar, masukin ID card kita dan sebagainya, terus masukin nomor telepon dan sebagainya, kita tinggal foto produk, bisa diupload dan orang-orang bisa menemukannya dengan gampang juga guys. Itu dia yang ngebuat kita juga mungkin Itu juga ya boros. Karena Bener saking banget. gampangnya, saking gampangnya nggak gampangnya. sih? Saking gampangnya. Kalau misalnya biasa kita perlu usaha, ini tinggal pencet dong, kebeli. Gitu. Iya. Uang Aduh. kita tiba-tiba habis. Tapi gak apa lah, walaupun tetap harus lebih besar pemasukan daripada pengeluaran. Ingat guys, jangan boros-boros, apalagi sekarang ekonomi mungkin lagi lebih berkurang ya. Bener banget. Kita sebisa mungkin aja mencari peluang usaha daripada peluang menghabiskan uang gitu kan guys. Bener banget sih tapi. Baiklah. Gila. Ya dengan dengan platform itu juga emang jadi gampang banget ya sekarang mau Iya, apa-apa. gampang banget. Nah, ngomongin soal platform nih. Sekarang tuh dengan platform ini kita tidak jualan aja nih, nggak usah kayak gini. Ada juga usaha lain selain jualan yang bisa kita lakukan dengan platform ini. Contohnya apa? Menjadi selebgram, menjadi bentar. YouTuber, Yang menjadi tadi. content creator Yes. gitu kan. Bahkan tadi hobi gue tuh yang suka main Main TikTok, itu Nah, juga itu bisa menghasilkan duit. bener banget, nanti dapat AdSense, dapat endorse gitu ya kalau Yes. misalnya udah mulai terkenal, benar-benar. Itu Bisa juga apa dipanggil tuh? sama brand-brand gitu loh. Jadi kayak Jadi brand ambassador iya, gitu jadi ya. brand ambassador Bagus dari banget merek-merek emang. terkenal, itu lumayan banget. Udah jadi kayak gitu belum? Belum ya? Doain ya guys. Iya, semoga Dikit aja lagi. ini. Dikit guys. Jadi gitu guys, dimana kayak di masa pandemi ini kita jadi menghasilkan banyak banget content creator dari berbagai platform gitu. Yes. Ada YouTuber, ada selebgram, ada TikTokers gitu kan bahasanya. Bahkan di Twitter juga banyak. Dan gue mau kasih tau juga Apa nih, tuh? content creator tuh gak yang cuman kayak, mungkin kalian tuh ngeliatnya kayak yang lawak-lawak, yang lucu-lucu. Itu penting banget sih, emang kita pasti butuh hiburan. Tapi banyak juga content creator yang emang tuh dia memotivasi. Bener, Jadi bener. dari situ kita juga bisa ngerti gitu loh kehidupan kita. Mungkin yang mindset kita masih agak ketutup, dari situ kita juga bisa belajar gitu loh. Benar, Kita benar. bisa cerna gimana sih kita cara menanggulangi sesuatu masalah gitu loh. Benar banget. Jadi banyak sekarang yang kayak orang-orang tuh di content creator tuh bukan cuma lucu-lucuan doang, tapi juga sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi sekarang Iya, emang baik banget. informasi tuh emang bisa dapat dari mana aja ya. Salah satu juga kayak informasi tentang kehidupan, gimana cara survive di masa pandemi gitu. Ataupun kayak kalian mungkin punya hobi yang kayak misalnya daki gunung lah, di situ juga kan kita nggak bisa nih lagi corona nih. Iya, iya. Kita bisa memandangi alam dari konten-konten kreator, Oh, gitu iya, juga bener bisa nggak sih? Bener banget. Itu tuh ngobatin kerinduan kita sama alam, gitu loh, bisa banget. Benar-benar untuk self healing gitu nggak sih? Yes, benar. Benar. Nah, terus juga selain itu content creator salah satu kayak kita sekarang, kita lagi bikin podcast nih. Kita content creator namanya. Yoi, kita konten kreator. Emang sekarang tuh tugas-tugas dari sekolah aja tuh sangat berguna ya, karena dengan kayak gini nih, siapa tahu nanti salah satu teman-teman kita yang bikin podcast bisa dikembangkan jadi lebih besar dan jadi content creator sesungguhnya gitu, yang Siapa benar-benar ditekuni gitu. Iya, dan siapa tahu ternyata dari ngomong-ngomong kita ini juga emang banyak banget memotivasi kalian. Dan buat itu jadi emang bener-bener buat jadi Salah satu. wirausaha, Iya, wirausahawan gitu kan. entrepreneur kayak lumayan banget. Bener guys. banget gitu guys. Nah, ini kayak gitu udah lama juga yang ngomong-ngomong dari tadi. Nggak tahu juga nih nanti yang bakal kita cut ada berapa banyak sih. Pokoknya Kayaknya masa dikit tinggal guys. pokoknya ya pesan-pesan kita nih, kita sebagai anak muda generasi zaman sekarang, Yes. apa yes? Pokoknya sebagai, kira lu mau ngomong ya? Oh iya Jadi emang mau pokoknya- ngomong. Ya jadi pokoknya sebagai kita anak Sweet deh, gue mau ngomong juga nih. ya pokoknya ini kita sebagai generasi muda zaman sekarang nih harus pinter-pinternya nyari peluang usaha di masa pandemi kayak gini, dimana kita walaupun di rumah aja belajar dari rumah, tapi kita tetap bisa menghasilkan sesuatu. Seenggaknya
bermanfaat untuk diri kita sendiri gitu loh. Walaupun kita memang belum bisa bermanfaat buat orang lain, tapi lebih baik kalau kita bermanfaat buat orang lain sih. Tapi sehingga kita juga harus bermanfaat buat diri kita sendiri. Jadi jangan kayak Najwa yang kerjaannya makan, tidur, dan buang air, kan kayak kucing kan. Enggak kok, gampang kok, ini kan jadi wirausaha gampang. Iya, sekarang kan jadi wirausaha gampang. Iya, nanti juga tinggal gampang. BTW, terus juga itu juga bisa buat ngurangin beban orang tua nggak sih? Bener banget. Kita bisa punya penghasilan sendiri, dan yang paling nambah penting uang banget jajan. Iya, itu penting banget. Dan itu kita jadi punya pengalaman, ngerti gak sih? Bener jadi banget. kan misalnya sekarang tuh kita lagi SMA kan, masih SMA yang notabene tuh masih pelajar bukan pekerja. Tapi kalau misalkan kita sekarang pun udah memulai bisnis dan kita udah mempunyai penghasilan sendiri, kita punya pengalaman gimana Bener cara ngembangin banget. bisnis kita. Dan di kemudian hari, kalaupun amit-amit kita dari pekerjaan kita ada sesuatu yang mengharuskan kita keluar, di situ kita udah siap gitu loh mental kita bisa membangun Iya. bisnis sendiri gitu iya, kan. kita udah siap kayak Karena kita udah tinggal pernah nih ngelakuin. dulu, Iya, gitu. bener banget. Bener Jadi banget. pengalaman ini tuh juga penting banget guys. Sekarang teman-teman kita tuh sebenarnya juga udah banyak loh yang memulai bisnis Baik kayak gini. banget. Tapi kita belum aja. Iya, tunggu Belum aja. ya, bukan Kan enggak, soon, tapi kan belum. soon. Tapi belum gitu. Yes. Tapi emang sebaiknya sih kayak gitu ya, kita sebagai generasi Iya. muda sekarang memanfaatkan apa yang ada di depan kita gitu. Iya banget. Nah, oke. Jadi kayaknya kita sudah terlalu lama ngomong ya. Yes. Mungkin ini kayaknya kita sebenarnya belum capek sih. Ini kalau diteruskan kita masih bisa seharian kita bisa Enggak, ngomong di kayaknya depan sampai sini. setahun. Enggak lebay. Oh, Nggak enggak segitu, lebay. oke. Ya gitu. Tapi kita akhiri sampai di sini aja percakapan kita tentang peluang bener usaha lagi ini. semua, Joy. Semoga tadi yang kita harapkan ya buat kita dan teman-teman semua bisa menggunakan kesempatan ini dan mencari peluang usaha sebesar-besarnya di masa pandemi kayak gini. Iya banget. Oke, kalau gitu segitu aja dari podcast kita. Jangan lupa buat di apa? Like, Comment. and subscribe. Oh iya, jangan lupa buat di share ke Share. teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu tentang peluang usaha di masa pandemi ini. Iya. Oke? Bye, Pi!